Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pertama di pertemuan UAS, yaitu tentang corporation, di mana kalau di corporation UTS kemarin kita hanya membahas mengenai transaksi sahamnya saja, tapi sekarang ada beberapa item baru nih terkait dengan transaksi saham tersebut. Nah teman-teman, hal pertama yang kita pelajari di pertemuan ini adalah terkait dengan dividen, di mana teman-teman pada chapter ini kalian akan mulai mengenal mengenai jenis-jenis dividen dan bagaimana cara akuntansi mencatat dari transaksi dividen tersebut. Nah teman-teman, dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham. Karena seperti yang kita tahu bahwa yang namanya investor, pada saat dia menanamkan uang ke suatu perusahaan, maka si investor itu tentu berharap sesuatu. Nah, salah satunya itu adalah bisa kita perusahaan itu kasih dividen atau sebagian laba kita kepada mereka. Nah, teman-teman, kalau kita kenal di pertemuan kemarin sebelum UTS itu ada dua jenis share capital, teman-teman, yaitu ada share capital preference dan ada share capital ordinary. Dan untuk contoh problemnya pun sudah bisa kalian lihat di bagian sini. Ini saya langsung kasih contoh gimana laporan keuangan bagian equity sectionnya. Di mana teman-teman yang namanya share capital preference itu saham yang memiliki hak khusus. Di mana hak khususnya itu adalah pemegang saham preference itu berhak mendapatkan dividen terlebih dahulu, ya. Dan si pemegang saham preference ini mendapatkan dividen terlebih dahulu dibanding si pemegang saham biasa atau pemegang share capital ordinary. Selain itu juga si pemegang saham preference ya itu perusahaan kalau dia punya pemegang saham preference itu perusahaan harus bayar dividen dengan jumlah yang sama kepada pemegang saham preferennya setiap periode. Nah, makanya nanti kalau kalian pelajari di mata kuliah manajemen keuangan ya atau manajemen keuangan lanjutan ya, pemegang share capital preference atau si share capital preference ini sering juga disebut sebagai saham banci, di mana dia itu memiliki karakteristik sebagai utang dan memiliki karakteristik sebagai modal. Karakteristik sebagai modalnya karena ya buat dipakai buat operasi perusahaan. Sedangkan karakteristik utangnya adalah di mana si pemegang saham preference itu bakal dapat dividen dengan jumlah yang fix atau jumlah yang sama. Di mana ini karakteristiknya itu sama seperti utang, di mana kalau kita ngutang ke orang lain dan ada bunganya, itu kita harus bayar bunganya itu terus kepada si yang punya piutang. Sama kayak preference, di mana kita harus bayar, kalau di sini contohnya misalkan kita harus bayar 6% setiap periode kepada pemegang saham preference-nya. Nah, karena sifat jumlah yang sama ini di setiap periode ya, maka nanti kalau misalkan yang namanya perusahaan itu kan nggak selamanya itu sustain, teman-teman. Maksudnya adalah nggak selamanya kondisi perusahaannya itu selalu aman mulu. Misalkan contoh kayak COVID kemarin. Pasti itu banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya itu kondisi ekonominya nggak baik. Sehingga bisa saja kalau kondisi perusahaan nggak baik, labanya turun. Akibatnya kalau labanya turun, perusahaan nggak bisa bagiin dividen secara normal seperti kondisi-kondisi sebelum COVID. Nah, nanti kalau misalkan perusahaan itu tidak mampu bayar dividen kepada pemegang saham preference, di mana kan preference itu tadi punya karakteristik utang, di mana kita harus bayar dengan jumlah yang sama, maka nanti akan muncul yang namanya dividend in arrears. Maksud dividend in arrears ini adalah jumlah dividen preference yang tidak dibayarkan di periode sebelumnya, ya, yang tertunda, yang tertahan, ya, di mana perusahaan itu tidak mampu bayar untuk di periode yang sebelumnya, sehingga akan diakumulasikan sampai si perusahaan itu sanggup untuk bayar pada tahun tertentu, ya. Jadi beda kalau misalkan semuanya pemegang saham ordinary, itu perusahaan enak. Kalau misalkan perusahaan rugi, ya udah, berarti nggak ada dividen buat pemegang saham ordinary-nya. Tapi kalau ada pemegang saham preference, mau itu kondisi perusahaannya bagus, entah itu lagi nggak sehat dan semacamnya, perusahaan harus tetap bayar. Bedanya di situ.
Oke, itu terkait dengan perbedaan hak dari si preference dan si ordinary. Oke, teman-teman, berikutnya kita bakal lanjut ke jenis-jenis dividen. Nah, teman-teman, sebenarnya jenis-jenis dividen itu ada 4. Ya, ada 4 secara keseluruhan. Cuman yang kita bahas di mata kuliah akuntansi dasar 2 ini hanya 2 doang, yaitu cash dividend dan share dividend. Tapi saya bakal tetap jelasin secara komprehensif, secara keseluruhan, secara singkat, apa maksud dari keempat dividen yang ada ini. Yang pertama adalah cash dividend, teman-teman. Ini gampang, saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Intinya dividennya dalam bentuk cash. Dia kasih dividen dalam bentuk uang. Ini yang paling umum di seluruh perusahaan. Mereka akan bayar pakai yes. Kemudian berikutnya adalah share dividend. Sama kayak cash dividend, berarti kalau share dividend, kita kasih dividen ke pemegang saham dalam bentuk saham. Jadi kita terbitin saham baru. Nanti saham baru yang kita terbitin, kita kasih secara proporsional kepada para pemegang saham kita. Kemudian ada yang namanya property dividend. Jangan tertipu ya teman-teman ya dengan dividen yang satu ini, karena property dividend itu sebenarnya adalah investasi ya, investasi perusahaan, investasi perusahaan yang dibagikan. Maksudnya gini teman-teman, nanti kalau kalian belajar tentang investasi, investasi itu bentuknya bisa dalam bentuk share, dan bentuknya itu bisa dalam bentuk investasi bonds atau investasi surat utang. Nanti investasi inilah yang bakal kita bagikan kepada pemegang saham kita. Itu yang kita sebut sebagai property dividend. Ya, jadi bukan kita kasih gedung, bukan kita kasih building kepada pemegang sahamnya, tapi kita kasihnya dalam bentuk investasi. Kemudian liquidating dividend, teman-teman. Nah, teman-teman, liquidating dividend itu merupakan dividen di mana sumber dananya ya, sumber pendanaannya ya, sumbernya berasal dari RE dan share premium ya, dan share premium. Jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi maksudnya adalah liquidating dividend itu adalah kondisi di mana kita kasih dividen kepada pemegang saham kita, tapi kita kasihnya itu lebih besar daripada laba kita pada tahun berjalan. Misal, saya kasih contoh nih. Misal laba kita 100 juta nih periode ini. Laba kita 100 juta. Tapi kita kasih ke para pemegang saham kita itu 110 juta misalkan. Ya. Kita punya laba 110, tapi kita kasih ke mereka kita punya laba 100, tapi kita kasih ke mereka 110. Berarti kan lebih gede ya teman-teman ya, lebih gede labanya. Nah, lebih gede yang kita kasih daripada yang kita dapat. Nah, selisih 10 jutanya yang kelebihan itu nanti kita akan offset ke akun RE-nya. Itu yang kita sebut sebagai liquidating dividend. Kita offsetnya ke akun RE atau ke share premiumnya. Tapi itu nanti untuk yang kedua item ini bakal kalian pelajari di mata kuliah akuntansi menengah 2. Kita nggak bahas di sini teman-teman. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan pembayaran dividen. Ya, pembayaran dividen. Pembayaran dividen itu ada 3 tanggal yang perlu teman-teman ingat. Ini konsep yang mendasar ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Di mana pembayaran dividen itu ada 3 tanggal teman-teman. Yang pertama adalah declaration date ya, declaration date. Di mana declaration date ini maksudnya adalah tanggal deklarasi atau tanggal pengumuman. Intinya perusahaan koar-koar, perusahaan bilang, oke, kita bakal bagikan misalkan cash dividend atau kita bakal bagikan share dividend. Itu perusahaan kasih tahu bahwa dia mau kasih dividen kepada para investornya. Nah, teman-teman, pada saat tanggal ini, kita bakal buat jurnal, ya, buat jurnal, karena sudah timbul kewajiban dari kita, ya. Kewajibannya kalau dari segi cash dividen, tapi kalau dari si share dividen, kita mencadangkan, ya, kita menitipkan dulu si dividen sahamnya itu ke dalam satu akun yang kita sebut sebagai OSDD, atau Ordinary Share Dividend Distributable. Ini bakal saya jelasin pada saat bahas problemnya. Saya singkat aja dijelasin bagian ininya. Kemudian tanggal kedua itu adalah tanggal record date. Nah, di sini jangan salah konsep lagi teman-teman. Jangan salah paham bahwa record date itu adalah bukan tanggal dia bukan tanggal dia catat transaksinya. Tapi record date ini adalah lebih ke si perusahaan itu melisting
atau membuat daftar siapa saja yang berhak menerima dividen dari si perusahaan tersebut. Oke. Kemudian, untuk record date ini, karena dia cuma nyatet aja, ya, cuma nyatet siapa aja yang berhak menerima dividennya, maka nggak ada dampak apa-apa, teman-teman, ke segi ekonomi perusahaannya. Nggak mempengaruhi aset, liability, dan equity, sehingga kita catatnya sebagai no entry. Kemudian berikutnya adalah payment date, di mana payment date ini adalah tanggal kita bayar ke para pemegang saham. Tergantung kondisi kita bayar pakai cash ataupun kita bayarnya pakai share. Seperti itu. Ini diingat ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman tidak ingat tanggal ini bahaya pada saat mengerjakan soal problemnya. Lanjut berikutnya kita masuk ke share split, teman-teman. Di mana sebenarnya share split ini artinya adalah kita pecah saham kita, ya. Sahamnya kita bagi, kita pecah, ya. Kita buat misalkan yang satu jadi dua atau yang dua jadi satu, ya. Jadi pemecahan atau si share split ini nggak selamanya, ya, nggak selamanya menjadi semakin banyak. Tapi bisa aja share split itu membuat jumlah saham yang beredar semakin sedikit, teman-teman, tergantung kebijakannya. Contoh, di sini saya kasih misalkan 3 for 1, ya, 3 for 1. Misalkan melakukan share split 3 for 1. Nah, cara bacanya tuh gini, teman-teman, ya. Cara bacanya itu adalah terbalik. Kita balik, teman-teman. Kita balik berarti 3 for 1, ya. 1 menjadi 3, ya. Saya ulangi ya. 1 menjadi 3. Bacanya kebalik, teman-teman. Artinya, yang sebelumnya itu satu saham, berubah menjadi 3. Artinya semakin banyak ya, teman-teman ya. Artinya semakin banyak. Ya. Ini sudah saya tulis juga keterangannya. Dari satu saham menjadi 3. Nah, akibatnya apa, teman-teman? Kalau misalkan contoh kayak 3 for 1, artinya kan 1 jadi 3. Ya. Yang sebelumnya itu 1 lembar, menjadi 3 lembar. Nah, akibatnya jumlah lembar saham itu bakal meningkat, teman-teman. Ini sudah saya kasih keterangan di bawahnya. Jumlah lembar sahamnya bakal meningkat. Tetapi jumlah harga per lembar yang sebelumnya itu 1, ya, misalkan saya kasih 1 lembar harganya 1. Sekarang satunya jadi 3, teman-teman. Nah, harga per lembarnya nggak mungkin lagi sebesar 1, ya, karena nilainya nggak berubah. Maka akibatnya, kalau kita melakukan share split yang berakibat pada naiknya lembaran saham, maka nilai per lembarnya bakal turun, teman-teman. Dimana tadi kalau kita hitung, maka nilai per lembar sahamnya yang semula 1 lembar seharga 1, kalau kita jadiin 3 lembar, maka harga per lembarnya adalah 0,33. Seperti itu. Ya. Oke, itu aja untuk teorinya. Tanpa panjang dan lebar, saya langsung masuk ke pembahasan problemnya. Nah, teman-teman, di sini, di problem ini, kita bakal bahas problem 4 dari modul lab akuntansi dasarnya, di mana ini merupakan Gemini Co, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Nah, seperti biasa, teman-teman, kalau kita ngerjain soal terkait dengan share transaction, entah itu yang dividen ataupun yang kemarin, yang biasa, kita harus tetap buat jurnal transaksi, ya. Kemudian jurnal penutup. Jurnal penutup ini nanti bakal saya jelasin. Ini terkait dengan dividen dia. Dan terkait dengan statement of financial position partial untuk bagian equity-nya. Oke. Jadi ingat, teman-teman, ada 3 item yang kita buat. Ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tanggal 14 Januari. Nanti untuk keterangan di SOFP-nya kita linear seiring dengan pembahasan soalnya. Tanggal 14 Januari membagikan seluruh dividen saham yang sudah diumumkan pada tahun lalu. Nah, teman-teman, ini memang soalnya langsung agak frontal ya, langsung masuk ke menerbitkan saham yang telah diumumkan. Nah, saya jelasin dulu untuk proses penerbitan dividen saham atau share dividen, di mana pada saat kita menerbitkan, ya, pada saat kita mengumumkan atau pada saat declaration date terkait dengan share dividen, maka kita bakal buat jurnal nih, ya, share dividen di sebelah debit pada ordinary share dividend distributable dan share premium ordinary jika harga pasarannya itu lebih gede, ya, harga pasarannya lebih gede daripada harga par dari per saham biasanya. Oke, sekarang ada akun ordinary share dividend distributable. Ini kalau kalian lihat di SOFP-nya kebetulan ada nih akunnya, ada ordinary share dividend distributable. Nah,
pada saat kita nerbitin dividen saham itu kita nggak langsung boleh ya, kita nggak boleh langsung tulis share capital ordinary. Kita nggak boleh langsung tulis share capital ordinary, teman-teman. Kenapa? Karena kita kan baru ngumumin ya, Nah, kita tuh belum diterbitkan benar-benar di sahamnya, ya, belum dibagikan sahamnya. Makanya kita bakal masukin ke akun nitip dulu, ya, ke akun titipan yang kita sebut sebagai OSDD. Karena kalau teman-teman lihat dari struktur kata-katanya pun ada kata distributable. Artinya ya mau kita distribusikan, mau kita terbitkan, cuman belum terrealisasi aja karena tanggal paymentnya itu belum nyampe, gitu. Ya, saldo normalnya sama kayak share capital ordinary di sebelah kredit. Maka pada saat kita nerbitin si dividen saham ini, maka kita akan hapus nih si OSDD-nya. Kita bakal catat ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary. Karena kita boleh catat sekarang share capital ordinary. Kenapa? Karena ya udah terbit barangnya udah terbit, barangnya udah beredar di pasaran, menambah outstanding kita, sehingga kita baru catat sebagai share capital ordinary. Nilainya langsung ambil aja sebesar 504.000 sesuai dengan yang ada di SOFP-nya. Ya. Cuman seperti biasa, kalau kita ngerjain transaksi saham ini ya, itu nggak afdol ya teman-teman, yang nggak afdol atau nggak lengkap lah kalau kita nggak update terus saldo si share issued, share outstanding, dan share preference-nya. Ini kita update terus teman-teman. Ini wajib ya teman-teman ya kalau kalian ngerjain soal yang ini ya, soal yang UAS. Kenapa nanti bakal saya jelasin ya, karena kalau kalian nggak update, kalian kelabakan pada saat kalian ketemu transaksi share split misalkan ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita bakal update dulu saldo ya, saldo share issued, share outstanding, dan share capital preference kita. Ini penting ya, saya ulangi sekali lagi, ini penting, ini wajib supaya kalian nanti nggak kelabakan pada saat kalian ketemu transaksi yang memang butuh berapa informasi saham beredarnya dan berapa saham yang sudah diterbitkan ya. Oke, tanggal 1 Januari ini sebelum kita masukin yang ini ya, tanggal 1 Januari kita lihat dari share capital preference terlebih dahulu, di mana ada nilai sebesar 7.740.000 dengan nilai issued and outstanding preference sebesar 2.150.000. Ya udah, berarti ini udah lengkap ya langsung ya. Berarti kita masukin 2.150. Sorry, saya salah baca. Harusnya tadi dibagi dengan par. Ini dibagi par, dapatnya langsung 2.150. Saya salah baca. Oke, berikutnya kita lanjut ke bagian share capital ordinary-nya. Oh, kebetulan udah dikasih tahu langsung ya. Berarti ada 4.500 share authorized, berarti kita masukin 4.500 share authorized dan 4.200 share outstanding. Ini soalnya baik ya, langsung kasih yang lengkap, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi berapa jumlah lembar sahamnya. Oke, sekarang kita lihat dampak dari transaksi tanggal 14 Januari tadi. Akibatnya apa? Kalau kita terbitin dividen saham kita, pasti lembaran saham kita bertambah, teman-teman. Ya, maka kita bakal kasih perhitungan dulu. Kita hitung dulu ya berapa pertambahannya ya. Caranya adalah kita tinggal masukin nilai OSDD kita. Berarti kita masukin nilainya adalah sebesar 504.000 ya, 504.000 kita bagi dengan harga parnya, yaitu sebesar 2,4. Berarti kita bagi 2,4. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 21.000. Maka ordinary kita bertambah sebesar 21.000 lembar ya. Ini 21.000 teman-teman. Oke. 210.000, oke. Oke, lanjut teman-teman. Berarti setelah kita dapat ordinary bertambah sebesar 210.000, maka kita akan update di bagian tabelnya ya, baik yang outstanding dan issued-nya, karena kan kalau OSDD ini terbit, pengaruhnya kedua tanggal ini teman-teman ya. Pengaruhnya sama, menaikkan outstanding dan menaikkan si issued-nya. Ya. Ini harganya langsung saya masukin dulu sebesar 2,4. Ini harga parnya teman-teman ya. Kita masukin harga parnya di sini.
Oke. Lanjut, setelah kita update, maka kita bisa lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 2 Februari itu perusahaan membeli tanah dengan mengeluarkan uang sebesar 40.000 beserta dengan 800 lot lembar saham istimewa dengan harga 3,4 lembar dan saham biasa dengan harga 2,7 per lembarnya. Oke, membeli tanah teman-teman berarti kita jurnal di sebelah debitnya adalah land, ya, land. Kemudian mengeluarkan uang, berarti ada cash yang kita kreditkan ya. Nanti mengeluarkan uang sebesar 40.000, ada cash yang kita kreditkan. Kemudian juga mengeluarkan saham preference, berarti ada akun share capital preference. Cuman kita lihat dulu nih teman-teman ya. Harga par kita itu adalah sebesar 3,6. Tapi di soal dia itu terbitinnya hanya sebesar 3,4 per lembarnya ya. Dia terbitin hanya sebesar 3,4 per lembarnya. Artinya apa? Artinya dia terbitin si saham preference-nya atau saham istimewanya itu dengan nilai yang lebih kecil daripada parnya. Sehingga kalau lebih kecil kita sebutnya rugi ya teman-teman ya. Kita sebutnya rugi, tapi kita nggak pakai akun loss, kita pakainya itu adalah akun share premium preference di sebelah debit. Ya, karena rugi nih, rugi kita akan masukin ke akun share premium preference di sebelah kredit. Karena kan di sebelah debit, kenapa? Karena saldo normalnya di kredit. Ya, oke. Sekarang kita masukin lagi apa yang diterbitkan yang lainnya, kemudian 900 lot lembar saham dengan harga 2,7 per lembarnya. Nah, kita lihat harga parnya adalah sebesar 2,40 ya, 2,40 dan dia terbitnya sebesar 2,7. Maka terjadi untung ya, untung, tapi kita masukinnya nggak sebagai akun gain, tapi kita masukinnya sebagai akun share capital ordinary dan share premium ordinary di sebelah kreditnya ya, premium ordinary-nya di sebelah kredit. Oke, sekarang kita mulai masukin nilainya, berarti cash-nya itu bertambah apa, kita keluarin sebesar 40.000. Lalu share capital preference-nya dia bilang ada 800 lot ya, 800 lot. Ingat satuannya pakai lot teman-teman, dimana ini pun sebenarnya tanpa dikasih tahu teman-teman harus nyadar ya, bahwa satu lot itu adalah sebesar 100 lembar ya, 100 lembar. Berarti kita kalikan, berarti 800 kita kali dengan 100, ini buat dapat berapa lembar sahamnya ya, berarti 80.000 ya, itu udah kelihatan tuh di bagian atasnya, 80.000, kita kali dengan 3,6, 3,6 itu merupakan harga parnya ya, untuk bagian share capital preference-nya, sehingga nilainya adalah sebesar 288.000. Oke. Lanjut berikutnya akun share capital ordinary. Berarti kalau ada kata ordinary kita lihat dari si parnya. Berarti parnya adalah sebesar 2,40. Berarti kita kalikan 2,4 yang merupakan harga parnya. Lalu kita lihat dia terbitin sebanyak 900 lot. Berarti 900 kita kali dengan 100 karena satu lot adalah sebanyak 100. Maka 90.000 kita kali dengan 2,4, hasilnya adalah sebesar 216.000. Lanjut berikutnya terdapat selisih ya, terdapat selisih untuk yang premium preference dan premium ordinary-nya. Dimana untuk yang premium preference kalian tinggal kurangin aja nih. Kan dia terbitin apa seharga 3,4. Tapi harga parnya itu 3,6, berarti 3,6 kalian kurangin selisihin dengan 3,4 lalu dikalikan dengan 800. Lot dikali dengan 100 karena satu lot sama dengan 100 lembar. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 16.000 untuk premium preference-nya. Dan untuk yang premium ordinary caranya juga sama. Kalian selisihin antara harga pasarnya dengan harga parnya. Berarti 2,7 dikurang 2,4 lalu dikali dengan 90.000. Dapatnya dari 900 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah sebesar 27.000. Berarti untuk nilai tanahnya teman-teman, untuk nilai tanahnya kalian tinggal masukin aja sum dari semuanya, tinggal kalian kurangin kredit dengan debitnya, maka dapat nilai landnya adalah sebesar 555.000. Oke, lanjut. Maka di langkah berikutnya adalah kita akan
seperti biasa ya, langsung update untuk bagian ordinary issued, outstanding, dan preference-nya, karena ini nyinggung tiga-tiganya, teman-teman. Nah, tadi, untuk share capital preference itu bertambah sebesar 80.000. 80.000 itu dapatnya dari mana? Dari 800 kita kali dengan 100, karena satu lot adalah sebanyak 100 lembar. Ya, kan satunya lot tadi. Maka dapatlah preference bertambah sebesar 80.000. Ya, dan kita update dulu, berarti preference pada tanggal 2 Februari itu bertambah sebesar 80.000, dapatnya dari 800 dikali dengan 100. Kemudian untuk yang bagian ordinary-nya, ya, ini terbit saham baru lagi, berarti terbit sebanyak 90.000, dapatnya dari 900 dikali dengan 100, karena satu lot adalah 100 lembar. Kemudian kita langsung update di bagian outstanding dan issued-nya, karena ini sama-sama transaksi penerbitan saham yang benar-benar baru, ya, langsung bertambah sebesar 90.000 dari kedua pihaknya. Oke, berarti dengan begini selesai untuk yang tanggal 2 Februari. Lanjut, berikutnya adalah kita bakal lanjut ke transaksi 5 Mei. Di mana di tanggal 5 Mei, perusahaan membeli kembali lembar saham yang beredar sebanyak 1.000 lot lembar pada harga 2,9 per lembarnya. Berarti kalau kita beli saham, kita beli lagi saham kita itu treasury share ya teman-teman, ya, sama kayak UTS kemarin, berarti kita masuk treasury shares pada cash. Nilainya gampang banget, langsung lihat dari keterangan soalnya, 100 lot, berarti 1000 ya, sorry. 1000 kita kali dengan 100. Ya, 1000 kita kali dengan 100, karena satu lot sama dengan 100 lembar. Lalu jangan lupa kita kali dengan 2,9, sehingga dapatlah hasilnya adalah sebesar 290.000. Oke. Nah, seperti biasa, kalau terjadi transaksi pembelian kembali saham perusahaan atau terjadi transaksi treasury, teman-teman, itu dampaknya ada dua. Ya, dampaknya ada dua. Ini mempengaruhi si treasury-nya, di mana treasury-nya bakal bertambah sebesar 100.000. 100.000 dapat dari mana tadi ya caranya ya? Berarti 1.000 kita kali dengan 100. Ya, treasury-nya bertambah nih, karena kita kan beli nih, kita beli lagi saham kita, treasury-nya bertambah. Tapi ordinary outstanding-nya itu bakal berkurang, teman-teman. Ya, ordinary outstanding berkurang sebesar 100.000 juga. Langsung kita update, berarti yang untuk outstanding-nya saja, teman-teman, yang berubah. Ya, hanya outstanding-nya saja yang berubah, jangan di-update di bagian issued-nya, karena issued ini ya cuma untuk transaksi penerbitan yang benar-benar baru doang, bukan yang dari treasury. Oke. Nah, berarti treasury ini juga nambah, teman-teman, ya. Treasury ini juga nambah. Nah, kita lihat nih. Tadi dia bilang treasury share ada persediaan pertamanya, yaitu sebanyak 300.000 lembar seharga 2,7. Dan sekarang masuk lagi nih yang baru, yaitu sebesar 100.000 dengan harga 2,9. Ya. Oke, kita langsung masukin di bagian update-nya. Lanjut, teman-teman, kita masuk ke transaksi berikutnya, tanggal 27 Mei. Mengumumkan dividen saham 5% kepada pemegang saham biasa dengan harga pasar 2,5 per lembarnya. Pencatatan dan pendistribusian akan dilakukan berturut-turut pada 30 Juni dan 12 Juli 2024. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi nih ya. Kalau ada soal yang seperti ini ya, ini sering juga disebut sebagai hidden entry. Maksudnya adalah ini jebakan pada saat kalian kerjain soal. Jadi bisa aja, ini kan kalau kalian lihat ya, ini nggak ada nih tanggal 30 Juni di sini dan nggak ada tanggal 12 Juli. Langsung ke 10 Juli sama 3 September. Artinya, walaupun di soal ujian nggak di-stated-kan atau nggak dinyatakan kalian ada tanggal 30 di sini dan tanggal 12 Juli di sini, kalian harus tetap buat jurnal ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kita pakai nanti akan ada poinnya sendiri untuk tanggal 30 Juni sama tanggal 12 Julinya seperti itu. Ya. Jadi jangan terkena jebakan Batman ya teman-teman, ya. Kalau misalkan ada tanggalnya kayak gini sudah dikasih tahu di soal, tetap harus dibuat. Walaupun di bagian soal-soal berikutnya dia nggak ada tuh keterangan pencatatan tanggal segini gitu. Ya, kita harus tetap buat jurnalnya. Oke, maka kita lanjut. Tanggal 27 kita hitung dulu untuk yang dividennya. Di mana, teman-teman,
kalau kita kasih dividen kepada pemegang saham dalam bentuk dalam bentuk share dividen atau dividen saham, maka kita basisnya itu selalu dari outstanding, teman-teman ya, dari share outstanding. Nah, kita buat jurnal dulu, teman-teman. Tapi sebelum buat jurnalnya, kita lihat dulu nih. Dia bilang menerbitkan dengan harga 2,5 nih per lembarnya ya. Menerbitkan dengan harga 2,5 per lembarnya. Sedangkan harga parnya sebesar 2,4. Artinya dia terbitin dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan parnya. Sehingga kita bakal catat sebagai share premium ordinary di sebelah kredit ya, share premium ordinary di sebelah kredit. Oke. Maka kita bakal catat ada share dividen karena ini bentuknya adalah dividen saham. Kemudian di sebelah kreditnya ada share premium ordinary. Ini kenapa? Karena nilai pasarnya lebih gede daripada nilai parnya. Lalu ada akun ordinary share dividend distributable atau OSDD ya, OSDD. Oke. Sekarang kita bakal hitung untuk nilainya. Caranya gini, teman-teman. Kita hitung dulu dari nilai share dividen secara keseluruhannya ya. Nah, untuk menghitung nilai share dividen, maka kita masukin nih, teman-teman ya. Kita masukin nilai jumlah outstanding kita ya. Karena kan seperti yang saya bilang, kalau kita ada share dividen itu basisnya pasti dari outstanding share kita ya, dari saham yang beredar kita. Ya, karena kan kita mau bagiin kepada para pemegang saham kita, berarti kalau kita bagiin kepada pemegang saham ya basisnya harus dari yang dipegang oleh pemegang saham tersebut, di mana itu merupakan nilai outstandingnya. Oke. Nah, berarti kita masukin nih jumlah saham yang beredar kita sampai per tanggal 27 Mei ya. Kemudian kita kali dengan 5%. Ini buat tahu ya, ini kan dia bilang kan dividen saham sebesar 5%. Ini buat tahu ya. Ini buat tahu berapa lembar saham yang harus dia terbitkan ya. Ini buat tahu berapa lembar saham yang harus dia terbitkan. Di mana 5% kita harus kalikan dari si outstanding-nya. Lalu kita kali dengan 2,5, di mana 2,5 itu merupakan jumlah atau harga saham kita di pasaran yang sekarang ya. Kita kalikan dengan harga pasaran yang sekarang. Sehingga dapatlah nilai share dividen kita adalah sebesar 550.000. Kemudian untuk nilai OSDD-nya sama juga sebenarnya caranya. Karena basisnya sama-sama dari ordinary outstanding, kita kalikan 5% dari seluruh jumlah lembar saham kita yang beredar sampai tanggal 27 Mei-nya, dimana itu kan harusnya paling terupdate tuh yang di sini. Lalu kita kali dengan 2,4 yang merupakan harga parnya. Oke. Maka dapatlah nilai OSDD-nya sebesar 528. Lalu kita tinggal selisihin aja sehingga dapat nilai share premium ordinary-nya adalah sebesar 22.000. Oke. Nah, sekarang pada saat kita menerbitkan share dividen itu sebenarnya nggak ada ya teman-teman ya dampak terhadap transaksi si outstanding, issued ataupun preference-nya. Itu nggak ada. Maka kita nggak perlu melakukan pengupdatean. Cuman saya menyarankan teman-teman ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk hitung lagi berapa jumlah saham yang bakal terbit kalau misalkan OSDD ini sudah ditebus kayak tadi di tanggal 14 Januari. Ini buat jaga-jaga aja, berarti kita masukin tadi 5% dikali dengan tanggal terkininya. Ya. Ini buat catatan kecil saya aja nih di sini. Nanti kalau kalian pakai kalkulator yang di ruang ujiannya kan harusnya kalian nyadar tuh, oh, dia bakal terbitin segini untuk jumlah lembarannya. Itu. Kemudian lanjut ke tanggal 30 Juni ya. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun dia nggak ada embel-embel tanggal 30 Juni di sininya, di bagian tanggal transaksinya, tapi kalian tetap harus buat ya si jurnalnya. Oke, lanjut tanggal 30 Juni 2024 di mana melakukan pencatatannya. Karena kan ini kan kalau kita lihat kalimatnya pencatatan dan pendistribusian. Berarti kita lihat tanggal pencatatannya. Tanggal pencatatan seperti yang saya jelasin di teori tadi, ya, di mana pada saat tanggal pencatatan kita cuman melisting atau kita cuman mendaftarkan nama-nama siapa saja atau siapa saja pemegang saham kita yang berhak dapat
dividen kita. Berarti untuk transaksi 30 Juni itu kita nggak ada apa-apa, kita no entry, ya, kita no entry, nggak ada hal yang aneh-aneh, karena tadi seperti yang saya bilang, kita cuma melisting, dimana kalau kita melisting nama-nama itu nggak ada dampak pengaruhnya kepada dampak posisi ekonomi perusahaan. Oke, lanjut, berikutnya tanggal 10 Juli. Nah, 10 Juli dulu ya teman-teman ya, 10 Juli baru tanggal 12 Juli. Tanggal 10 Juli menerbitkan 200 lot lembar saham istimewa dengan harga pasar 3,8. Oke, kita lihat nih. Harga pasarnya adalah 3,8. Oke, sedangkan harga par kita itu adalah sebesar 3,6. Artinya untung ya teman-teman ya, artinya ada untung. Maka kita langsung berjurnal cash, kemudian share capital preference dan share premiumnya di sebelah kredit. Yang premium di kredit menandakan artinya kita jual sahamnya lebih tinggi daripada harga parnya. Oke, maka kita masukin untuk nilai cashnya, ya, kita tinggal masukin aja. Karena kan dia bilang 200 lot lembar. Berarti kalau 200 lot lembar, maka kita hitung 200 kita kali dengan 100, ya, karena satu lot adalah 100 lembar. Lalu kita kali dengan 3,8, yang merupakan harga per lembarnya. Sehingga dapatlah nilai cashnya adalah sebesar 76.000. Kemudian untuk share capital preference-nya, berarti kita tinggal lihat lagi, ya, basis awalnya. Dia bilang terbitin 200 slot, berarti 200 dikali dengan 100. Kemudian kita kali dengan 3,6, karena harga par si saham preference kita adalah 3,6. Oke, sekarang untuk share premium preference-nya tinggal diselesaikan aja sebenarnya kalau mau cara gampangnya, sehingga dapatnya adalah sebesar 4.000. Oke, lanjut teman-teman. Pada saat ada transaksi seperti ini, maka seperti biasa kita bakal update ya teman-teman ya untuk nilainya ya. Kita bakal update untuk si preference-nya. Maka kita lihat bertambah sebesar 20.000 tadi ya, bertambah sebesar 20.000. 20.000 dapat dari 200 dikali dengan 100. Maka kita geser, update preference per tanggal 10 Julinya itu adalah sebesar 20.000. Oke, selesai untuk tanggal 10 Juli. Maka berikutnya kita masuk ke yang soal jebakan tadi, tanggal 12 Julinya. Dia terbitin, ya, dia pendistribusian ini maksudnya adalah penerbitan ya, penerbitan atau payment date-nya ya, payment date ya, payment date. Kalau payment date, maka kita udah bisa nih buat jurnalnya, dimana karena tadi tanggal 27 Mei itu merupakan share dividen, maka kita bakal catat kita bakal catat dengan menghapus si OSDD di sebelah debit, dan di sebelah kreditnya adalah si share capital ordinary-nya. Ya, kita hapus nih, makanya kita hapus si OSDD-nya, maka kita taruh di sebelah debit. Nilainya langsung kopas saja sebesar 528.000 ya, 528.000. Nah, tadi saya sempat buat catatan kecil. Intinya kalau dia sampai terbitin si share dividen itu bakal bertambah share kapitalnya sebesar 220.000. Maka baru nih kita catat ordinary bertambah sebesar 220.000. Nah, tapi jangan lupa, ini kan penerbitan saham baru ya teman-teman ya. Ini kan kalau dia terbitin share dividennya, maka ini kan saham yang benar-benar baru terbit ya, yang benar-benar baru kita terbitkan. Maka kita bakal masukin kedua-duanya, baik ke outstanding maupun yang issued-nya, bertambah sebesar 220.000 di tanggal 12 Juli. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kita akan lanjut ke tanggal 3 September. Menjual 90% saham treasury yang kita miliki dengan harga 2,9 per lembarnya. Oke, dia jual saham treasury-nya, berarti dia bakal terima cash. Ya, kita catat dulu dia bakal terima cash, cuman kita belum tahu ya berapa lembaran saham yang kita jual. Nah, kalau kita lihat di catatan kecil kita tadi, ini catatan yang paling update terkait dengan treasury shares kita. Dimana kalau kita hitung ya, dia kan bilang yang menjual 90% saham treasury. Dia nggak bilang dari tanggal berapa spesifiknya dan seperti apa. Dan kita dikasih tahu juga saham treasury dicatat menggunakan metode FIFO. Artinya yang pertama kali kita beli, yang pertama kali kita keluarin. Maka kita hitung dulu nih ya jumlah lembaran secara keseluruhannya. Kita hitung dulu jumlah lembarannya. Berarti kita masukin
300 ditambah dengan 100 dapatnya adalah 40.000. Kemudian dari 400.000 ya, sorry ya, 400.000. Dari 400.000 inilah kemudian kita tinggal kalikan aja nih. Ya, berarti 400.000 ya. Berarti 400.000 kita kali dengan 90%-nya. Sehingga dapatlah nilai lembaran saham yang kita jual itu adalah sebesar 360.000 lembar. Ya, 360.000 lembar nih. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat ya, nilai persediaan pertama ya, persediaan pertama kita itu sebenarnya nggak bisa nih nahan penjualan sebanyak 360.000 karena kan lebih besar 360. Maka persediaan yang pertama habis teman-teman ya. Persediaan yang pertama habis. Oke. Persediaan pertama habis. Kita kasih tanda silang dulu, artinya udah nggak ada. Sedangkan masih ada sisa 60.000. Nah, 60.000-nya ini yang bakal kita offset ke sini ya, persediaan kedua. Berarti nanti sisa si treasury kita adalah sebesar 40.000 teman-teman ya. Sebesar 40.000, dapatnya dari 60 dikurangin dengan 100.000. Sisanya adalah 40.000. Gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman, setelah kita tahu apa aja yang kita keluarin atau yang jadi modal kita buat transaksi treasury ini, maka kita hitung dulu ya berapa treasury share-nya ya. Berapa cash dan berapa treasury share-nya. Kita pakai hitung-hitungan kasar dulu ya teman-teman ya, sebelum kita masukin ke jurnalnya. Untuk yang nilai cash-nya ya, maka kita hitung nilai cash-nya. Berarti kan kita masukin, kita punya penjualan, ini langsung aja ya teman-teman ya, kalau cash kali ya. Kita hitung aja, berarti kan 90% kita kali dengan 2,9, 90% dari 400.000, kita kali dengan 2,9. Sehingga dapat nilai cash yang kita terima sebesar 1.044.000. Sedangkan kalau untuk treasury-nya, kalau kita hitung, berarti kan kita masukin nih, berarti 300.000, ya. Berarti kan kita masukin 300.000, kita kali dengan 2,7 harga per lembarnya, kemudian kita tambahin dengan 60.000 ya, 60.000-nya dapat dari 300 dikurang dengan 360. Jadi kita tambahin dengan 60.000, kita kali dengan 2,9. Maka kelihatan nih modal kita sebesar 984.000. Artinya kita punya modal 984, lalu kita jual dapat duit sebesar 1.044.000. Untung ya teman-teman ya, untung. Maka nanti akun share premium treasury ya, share premium treasury-nya itu akan ada di sebelah kredit. Nah, untuk treasury share-nya caranya seperti yang saya jelasin tadi ya. Kita hitung dulu 300.000 kita kali dengan 2,7. Kemudian ditambahkan dengan 60.000. 60.000-nya dapat dari selisih 360 dikurangin dengan 300.000. Lalu dikali dengan 2,9. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 984.000. Maka selisihnya kita tinggal kurangin, nanti dapatlah share premium treasury sebesar 60.000. Ya, gitu. Nah, jangan lupa teman-teman, ini kita update dulu ya. Kita update dulu untuk si share premium treasury-nya sama share premium. Kita update dulu treasury share-nya ya. Treasury share-nya per tanggal yang terakhir, di mana treasury share kita sekarang komposisinya adalah terdiri dari persediaan yang kedua, di mana itu sisa 40.000 doang, seharga 2,9 ya. Gitu. Jangan lupa juga nanti dampak dari kita jual lagi saat treasury kita bakal mengurangi nilai treasury kita sebanyak 360 lembar, dan ordinary outstanding kita ya, yang outstanding doang ya teman-teman ya, yang outstanding doang yang bertambah sebesar 360. Maka kita masukin tanggal 3 September itu hanya bertambah sebesar 360 dapat dari share treasury-nya yang diterbitkan ya. Oke, lanjut berikutnya tanggal 18 November. Melakukan share split 342. Artinya teman-teman seperti yang saya jelasin tadi, bacanya itu kebalik teman-teman ya. Bacanya itu kebalik. Dimana kita melakukan share split yang sebelumnya itu 2 ya, yang sebelumnya itu 2 lembar menjadi 3 lembar. Ya, yang sebelumnya 2 lembar menjadi 3 lembar. Bacanya kebalik teman-teman. Ya.
Maka kita bakal masukin perhitungan share spread-nya, di mana share spread ini dampaknya itu no entry teman-teman ya. Enak kalau saya jelasin share spread. Jurnalnya itu cuma no entry, nggak ada apa-apa. Tapi yang perlu teman-teman kasih tanda di share spread ini bukan terkait dengan no entry-nya, tapi terkait dengan updatean dari hitungannya. Maka kita masuk ke tanggal 18 November. Di mana ini nanti bakal mempengaruhi semuanya ya teman-teman ya. Bakal mempengaruhi ordinary outstanding, bakal mempengaruhi ordinary issued, dan nanti juga bakal mempengaruhi harga ya, harga atau price-nya, akan mempengaruhi harga atau price-nya, juga mempengaruhi nilai treasury share-nya teman-teman. Jadi banyak nih dampaknya kalau ke share split ya, ke ordinary outstanding, ke ordinary issued, juga ke par ya, par juga kena, sama ke treasury share-nya. Dan harga treasury share-nya juga ikut kena teman-teman. Ya, 3 for 2. Artinya yang sebelumnya 2 jadi 3 ya. Yang sebelumnya 2 menjadi 3. Berarti bertambah nilainya. Maka dari segi lembaran ya, ini kan lembaran ya teman-temannya. Ini baik yang ada di sini maupun yang di sini kan lembaran nih, lembaran. Maka lembar sahamnya itu bakal bertambah karena yang sebelumnya itu 2 menjadi 3 ya. Makin gede nilainya, logikanya. Maka kita jumlah dulu semuanya ya. Kita jumlah dulu, kita sum semuanya ya. Kita sum dari atas sampai ke tanggal 3 September transaksi yang paling terakhir. Lalu kita kali dengan 3 dibagi 2 ya. Rasio ya teman-teman ya. Ya makanya harus dibaca teliti-teliti nih keterangan share split-nya. Karena kalau kalian salah baca share split-nya ketentuannya, maka nanti perhitungan dan rasio kalian pun bakal salah. Ya. Maka dapatlah sum-nya, kita sum dulu baru kita kali dengan 3,2 yang merupakan yang merupakan rasio dari si share split-nya ya. Karena kan kalau 3/2 artinya nanti lembar sahamnya bakal meningkat ya. Maka jadilah nilainya lembar saham yang outstanding sebesar 7.447.000 ya. 7.470.000. Lalu untuk yang ordinary issued itu dampaknya juga sama teman-teman ya, dampaknya juga sama. Berarti kita jumlahin dulu jumlah issued sampai tanggal 12 Juli yang paling update-nya. Kemudian kita kali dengan 3/2 ya, karena kalau kita kali 3/2 artinya rasionya bakal meningkat nih ya, nanti di lembar issued-nya bakal meningkat ya. Maka dapatkan nilai share issued setelah share split adalah sebesar 7.530.000. Ini dampak kedua. Lalu dampak ketiga, masing-masing dari par outstanding dan par issued ini kan sama ya teman-teman ya. Parnya yang sebelumnya 2,4 itu juga kedampak teman-teman. Berarti kita masukin 2,4 yang merupakan harga parnya. Logikanya gini ya teman-teman ya, seperti yang saya jelasin tadi ya. Misalkan satu lembar seharga 1 ya, satu lembar seharga 1. Kita pecah sekarang si 1 ini menjadi 2. Maka harga per lembarnya itu nggak bakal 2,4 lagi teman-teman. Harganya itu nggak bakal sebesar 1 lagi, seperti contoh saya tadi. Tapi harganya bakal berubah, ya. Harganya bakal berubah. Karena kalau 1 jadi 2, berarti nilainya sekarang jadi setengah, atau 0,5. Karena harganya nggak bakal jadi 1 lagi, seperti itu. Maka, kita kalikan, yang sebelumnya 2 jadi 3, teman-teman. Logikanya ya. Yang sebelumnya 2 jadi 3. Artinya, nilai saham kita semakin kecil, ya. Karena yang sebelumnya itu 2 lembar, sekarang kita jadiin 2 lembar ini jadi 3 lembar. Artinya makin kecil teman-teman nilai saham kita. Ya. Nilai saham per lembarnya itu makin kecil teman-teman. Seperti itu. Sehingga nanti harganya bakal berubah menjadi 1,6. Ya, berarti 2,4 kita kali dengan 2/3. 2/3 artinya kalau kita kali 2, kemudian kita bagi 3, pembilangnya bakal lebih kecil daripada penyebutnya. Sehingga nanti nilainya bakal jadi mengecil juga. Gitu. Jadi, setelah share split, dari atas sampai ke bawah, ini semuanya udah pakai aturan yang baru ya teman-teman ya. Sudah pakai aturan yang baru. Jadi kita nggak lihat lagi nih bagian atas-atas ini. Udah nggak kita lirik lagi pada saat nyusun SOP. Karena sudah ada share split, semuanya kita harus update. Begitu pula dengan teman kita, dengan teman kecil kita di sini, terkait dengan si treasury share-nya. Itu juga kita update teman-teman. Untuk lembaran, aturannya tetap sama. Berarti yang sebelumnya 2 jadi 3. Berarti kita kali 3/2, karena kan kalau kita kali 3/2 lebih gede hasilnya. Lalu untuk harganya makin kecil teman-teman. Kita kali dengan 2/3, sama seperti tadi aturannya. Gak apa-apa, jangan panik lihat angkanya koma-koma panjang ya. Karena memang aturan share split akibatnya bisa berubah
mengubah nilai yang saham yang sebelumnya bagus jadi jelek, teman-teman, ya. Itu. Oke, sudah kita update untuk semuanya, baik dari treasury, ya, lembar dan ininya, kemudian outstanding sudah kita update juga, issued juga udah kita update, dan terkait dengan harga parnya. Itu yang penting, teman-teman, dari si share split. Yang diminta tuh sebenarnya seperti itu, bukan si no entry-nya ini. Ya, lanjut. Berikutnya tanggal 19 Desember. Mengumumkan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham istimewa dan saham biasa. Oke. Nah, ini nih yang perlu, yang jebakan juga nih bagi kalian nih. Dia cuma bilang dividen tunai kepada pemegang saham istimewa, ya. Pemegang saham istimewa dan untuk saham biasa. Tapi kalau kalian baca kalimat berikutnya, ya, kalau kalian baca kalimat berikutnya, oke, dividen tunai untuk pemegang saham biasa adalah 0,15, pencatatan tanggal sekian dan distribusi tanggal sekian. Nggak ada tuh dia bilang, ya, nggak ada tuh dia bilang berapa untuk pemegang saham istimewanya. Kalian jangan langsung bilang, oh, salah soal kok, dia nggak kasih tahu tuh info pemegang saham istimewanya. Jangan kayak gitu ya, teman-teman, ya. Kalian sudah harus nyadar dari awal pada saat kalian baca SOP-nya, dan di soal teori tadi, saya juga jelasin tuh, bahwa si pemegang saham tuh, si saham preferan itu punya sifat banci, atau punya sifat sebagai hutang dan sifat sebagai modal. Hutang kenapa? Karena kita harus bayar dividen dengan nilai yang sama terus setiap periodenya, ya. Entah dia untung gede, entah dia mau rugi gede, pokoknya dia terimanya sama terus. Itu karakteristik si hutangnya, ya. Makanya untuk menghitung nilai untuk menghitung nilai dividen si saham preference dan saham ordinary, saya tunjukkan dulu caranya, ya. Jadi masing-masing sahamnya. Untuk yang ordinary sepertinya agak gampang, teman-teman. Jadi saya mulai dari yang ordinary dulu, di mana kita tinggal lihat harga atau dividen tunai pada saham biasa adalah sebesar 0,15 nih per lembarnya. Ini dia langsung kasih tahu nih secara gamblang. Kalau yang dividen biasa gampang, berarti kita tinggal masukin aja. Berarti harga per lembarnya, ya, harga dividen per lembarnya yaitu 0,15, kita kali dengan berapa outstanding yang tanggal paling terakhir atau tanggal yang paling bawah, ya, teman-teman. Dilihat lagi, ya. Jadi harga dividen per lembarnya, kemudian kita kali dengan berapa outstandingnya. Pokoknya kalau dividennya, pokoknya semua dividen, teman-teman, semua jenis dividen, entah dia mau liquidating, entah dia mau properti, cash, atau share, basisnya selalu dari si outstanding. Jangan lirik-lirik yang issued, karena issued ini nanti cuma kita pakai pada saat bikin SOFP-nya saja. Oke? Nah, caranya seperti itu untuk yang ordinary. Kemudian untuk yang preference, ya, untuk yang preference, ingat tadi ya saya bilang ya, preference itu intinya adalah saham banci yang punya karakteristik sebagai hutang dan modal. Artinya, kita masukin dulu, ya, kita sum dulu jumlah semua transaksi preference yang ada. Berarti kan kita masukin tuh 2.050.000 ditambah dengan 80.000 ditambah dengan 20.000. Ini buat kita tahu berapa share issued and outstanding dari si preference-nya. Karena kan kalau preference tuh nggak ada tuh istilah treasury share-nya, ya. Nah, kemudian kita kali dengan 6%, ya. 6% itu merupakan nilai ini, ya, nilai nilai bunganya, ya, nilai dividennya, ya, jangan bilang bunga, nilai dividen, ya, nilai dividen si preference yang harus kita bayarkan. Yang tadi saya bilang punya karakteristik sebagai utang, ya. Jadi mau perusahaan bagus, mau perusahaan lagi terpuruk kondisinya, pokoknya dia tahunya terima 6% setiap akhir periode untuk dividennya, ya. 6% kita kali dengan parnya yaitu 3,6, ya. Itu cara buat ngitung yang preference-nya. Oke, berarti sekarang kita tinggal masukin aja kedua cara ini ke dalam jurnal kita, dimana kalau cash dividend tuh nggak rumit ya, teman-teman, ya. Berarti kita tinggal catat, karena ini dalam bentuk cash dividend, maka kita catat cash dividend di sebelah debit sesuai saldo normal, ya. Kemudian kita masukin dividend payable, ya. Jadi nggak ada tuh istilah dividend payable preference dan dividend payable untuk yang ini, nggak ada. Langsung satuin aja ke akun dividend payable. Cuman tadi saya jabarin dulu, ya. Saya jabarin dulu penjelasannya, ya. Untuk yang preference saya ulangi lagi, ya. Tadi kita sum, ya. Jumlah preference sampai tanggal yang paling terupdate. Kemudian kita kali dengan 6%. Yang 6% ini merupakan nilai dividennya,
ya, nilai dividen si preference yang harus tetap kita bayarkan dengan jumlah yang sama. Lalu kita kali dengan nilai parnya, yaitu 3,6. Lalu kita tambahin dengan 0,15 yang merupakan dividen per lembar untuk yang ordinary, kemudian kita kali dengan berapa outstanding di tanggal yang paling up to date. Oke, seperti itu. Maka kita dapat nilai cash dividen kita sebesar 1.606.500. Kemudian tanggal berikutnya kita baca dulu ya. Ini kalau di soal ini jebakannya kayak gini teman-teman. Dia bilang dilakukan pencatatan dan akan dilakukan dan pendistribusian dilakukan. Ini terkait dengan jebakan Batman-nya lagi nih ya, jebakan Batman-nya. Dimana kita harus lihat tanggal 27 Desember itu kita melakukan pencatatan, berarti kita harus tetap buat keterangan walaupun saya tahu ini no entry. Kalau record kan tadi kan seperti yang saya bilang, kita cuma catat aja tuh siapa penerimanya. Tapi tetap kita harus buat no entry karena nanti kalau di ujian itu ada poinnya untuk uji pemahaman kalian. Kemudian di tanggal 4 Januari belum ya, 4 Januari kita udah bukan ranah kita lagi karena kita cuma buat selama tahun 2024. Oke, lalu tanggal 28 Desember 2024. Menerbitkan 100 slot lembar saham untuk membayar jasa konsultasi hukum senilai 12.500. Sebenarnya untuk jasa konsultasi hukum ini akunnya agak luas ya teman-teman ya. Akunnya agak-agak luas sih sebenarnya sih. Saya nggak mau menembak ke satu akunnya. Ini harus nih pakai akun ini gitu. Saya bebaskan kalau untuk jasa-jasa konsultasi hukum seperti ini. Ada yang bilang organization expense ya. Ada yang bilang organization expense. Atau kalau kalian mau tulis profesional fee expense ya, itu saya perbolehkan teman-teman ya. Jadi mau kalian tulis organization expense atau professional fee expense itu nggak masalah. Nah, karena profesional itu luas banget ya teman-teman ya. Profesional itu luas banget. Misalkan kalian bayar kalian bayar jasa jasa desainer ya, atau kalian bayar jasa arsitek ya, jasa arsitek buat desain bangunan baru kalian gitu. Atau kayak gini contohnya, kalian bayar konsultasi hukum, kalian panggil lawyer atau pengacara untuk pengadilan, itu semuanya bisa masuk teman-teman ke professional fee expense. Sama juga kalau kalian ngaudit, nanti kalian bakal catatnya ke akun professional fee expense. Bebas ya, mau pakai dua akun ini saya nggak permasalahkan. Pilih salah satu aja pada saat kalau kalian ketemu nih di soal ujian kalian. Oke. Organization expense nilainya sebesar 12.500 dan kita lihat dulu ya. Berapa nilai share capital ordinary-nya. Oke. Nah, nilai share capital ordinary-nya berarti kita sekarang udah nggak lihat dari sini lagi, dari soal ini, karena par-nya udah berubah. Par-nya sekarang kita nge-refer dari yang share split kita tadi, yaitu harganya adalah 1,6. Berarti kita masukin 100 lot dikali dengan 100 karena satu lot adalah 100 lembar. Kemudian kita kalikan dengan par kita yang paling terkini, yaitu sebesar 1,6. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 16.000. Oh, ternyata terlalu ketinggian ya teman-temannya. Kita keluarin share capital sebesar 16.000, tapi ternyata nilai organization expense-nya sebesar 12.500. Kita rugi. Maka kita offset ke akun share premium ordinary-nya di sebelah debit ya. Nah, jangan lupa karena ini kita nerbitin share capital ordinary-nya lagi, maka akan ada dampak bertambah nih ya. Share issued dan outstanding-nya sebesar 110.000. sorry. Ya, 10.000. Ya, karena kan 100 dikali dengan 100, maka bertambahnya sebesar 10.000 ya. Karena ini sahamnya benar-benar baru, jadi untuk yang outstanding nambah dan issued juga nambah. Gitu. Oke. Berikutnya kita lanjut ke tanggal 31 Desember. Perusahaan menghasilkan laba sebesar 945.000. Oke. Nah, ini untuk yang tanggal 31 Desember karena dia ada laba, ya udah berarti kita catat ke dalam income summary di sebelah debit dan di sebelah kreditnya. Karena ada laba, berarti laba ini bakal menambah saldo retained earnings atau saldo laba ditahan kita. Ya.
nambahnya sebesar 945.000. Ini jurnal AD1 ya teman-teman ya, jurnal AD1 yang kalian temuin di materi kok completing the counting cycle chapter 4 ya. Harusnya kalau kalian masih ingat, kalian gampang lah kalau ngerjain yang beginian. Oke, itu untuk yang general entries-nya, jurnal transaksinya. Berikutnya kita lanjut dengan jurnal penutup. Kalau jurnal penutup gampang teman-teman. Kalau di sini cuma nutup dividen aja. Nah, nutup dividen berarti kita lihat dulu nih dividen yang ada. Dividen yang pertama dari tanggal 27 Mei, dan dividen kedua itu tadi tanggal 19 Desember. Maka kita bakal offset nih ke masing-masing akunnya. Kalau kita hapus dividen, berarti dividennya bakal kita kreditin teman-teman. Berarti kita masukin ada dua dividen tadi, share dividen dan cash dividen ya. Share dividen dan cash dividen. Ya. Nah, akun di sebelah debitnya adalah akun retained earnings, karena kalau kita bagiin dividen, saldo yang kemakan tuh saldo RI-nya teman-teman. Itu kita offset ya. Nah, sekarang nilainya tadi cash dividen masih di sini ya. Masih sebesar 160.500. Kemudian share dividennya sebesar 550.000. Maka kalau kita jumlahin nilai RE-nya sebesar yang kita hapus ya, nilai RE yang kita hapus sebesar 2.156.500. Oke. Lanjut nih. Lanjut berikutnya setelah closing entries kita buat SOFP-nya. Kalau SOFP gak gampang ya teman-teman ya, tinggal jumlah-jumlah semua tuh. Yang penting kalau updatean kalian benar, kita gampang buat masukin angka-angka di SOFP-nya. Ini merupakan Geminico, berarti kita update dulu Geminico statement of financial position partial untuk tahun 2024 berarti kita masukin Desember 31 2024. Oke. Formatnya seperti biasa ya, formatnya seperti biasa. Ini langsung saya putihin aja untuk yang SOFP-nya. Saya bakal jelasin nanti dapat angkanya dari mana aja. Yang pertama adalah share capital preference sebesar 6% dividennya, kemudian 3,6 par masih sama karena preference tuh nggak pernah di share split, tenang aja. Preference tuh nggak pernah di share split ya. Kemudian 4 juta share authorized ini masih sama ya, karena authorized itu kan yang saya jelasin kemarin, authorized itu adalah nilai yang terdapat di akta pendirian perusahaan dan itu jumlah lembar saham maksimum yang bisa diterbitkan perusahaan. Kemudian dapat angka 2.250.000 ini saya jelasin. Jadi caranya adalah kalian sum ya, kalian jumlahin semua ya, kalian sum semua dari yang ada di catatan kalian ya. Dari kita sum nih semua transaksi si share capital preference-nya yang untuk lembarnya. Sehingga dapatlah nilai ya. Sehingga dapatlah nilai dari si lembar saham di preferennya adalah sebesar 2.250.000. Jadi tinggal kalian sama aja teman-teman yang bagian sininya. Sama juga untuk yang bagian share capital ordinary-nya. Tapi kalau yang di bagian sini kalian harus hati-hati nih. Ya, karena kan ada dua nilai ya. Ada dua nilai untuk yang issued sama outstanding-nya. Sisanya sama yang mengikuti ya. Share capital ordinary 1,6 par. Ini 1,6 ini dapat dari yang tadi after share split. Kemudian untuk yang authorized-nya mengikuti aja, karena kan authorized seperti yang saya jelasin tadi itu yang di akta pendiriannya maksimumnya berapa, nggak berubah. Kemudian kita lihat share issued-nya. Share issued-nya itu tinggal kita sum aja ya. Tinggal kita sum aja dari bagian share issued-nya ya, dari bagian share issued-nya. Ini kita semuanya lihatnya dari yang setelah share split ya. Lihatnya after yang share split. Kita jumlahin dari yang after share split sampai ke tanggal 31 Desembernya. Sehingga dapatnya nilainya adalah 7540. Sama juga untuk yang outstanding-nya, berarti kita tinggal sum juga dari after share split ya, dari after share split sampai ke tanggal 31 Desembernya. Oke. Cuman nanti nilai yang kita bakal pakai untuk yang bagian share capital ordinary untuk yang issued-nya teman-teman ya. Jadi yang nilai yang dipakai tuh lembaran yang issued-nya. Jadi lembaran yang issued ya, lembaran yang issued 7 juta berapa ini ya. 7 juta berapa ini? Kita bakal kali dengan jumlah ya. Kita bakal kali dengan jumlah dari si lembar saham ini. Lupa saya putihin teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Intinya kita paham aja ya.
nanti kita kaliin nilai si lembar issued-nya, kita kalikan dengan harga per lembarnya, harga parnya yang terkini. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 12.064.000. Ya. Tadi yang preference karena cuma satu angka doang, agak gampang. Berarti kita masukin 2.250.000 ya jumlahnya. Kemudian kita kali dengan 3,6 yang merupakan harga per lembarnya. Oke. Sama aja, hasilnya adalah sebesar 8.100.000. Lalu untuk share premium preference-nya, ini tinggal kalian jumlahin aja semua akun-akun yang ada preference-nya. Dari saldo awalnya sebesar 70.000 ya. Kemudian kalau kita lihat lagi transaksi preference itu ada di tanggal 2 Februari. Di sebelah debit berarti itu mengurangi ya, mengurangi si premium preference-nya. Lalu ada satu lagi di sebelah kredit sebesar 4.000. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 58.000. Lalu yang ordinary sama juga polanya, tinggal masukin saldo awalnya sebesar 225. Kemudian kita tambahin dengan transaksi di tanggal 2 Februari. Pokoknya semua yang ada label ordinary-nya ya, semua yang ada label ordinary kita tambahin. Lalu ada ordinary lagi di kredit. Lalu terakhir ada ordinary di sebelah debit. Itu kita minusin kalau di sebelah debit. Maka dapat nilainya adalah sebesar 270.500. Lalu untuk share premium treasury masukin juga saldo awalnya, sama ya polanya ya. Masukin saldo awalnya 2.000. Lalu kita tambahin dengan penjualan tadi yang saham treasury sebesar 60.000. Oke. Lalu lanjut ke return earnings, di mana return earnings ini kita harus teliti juga. Berarti return earnings kita lihat sama kayak yang premium tadi, kita trace dari saldo awalnya sebesar 1235. Lalu kita tambahin dengan laba tahun berjalan ya, laba tahun berjalan. Ini caranya ya. Caranya itu persis kayak kalian mau nyusun statement of return earnings ya, laporan laba ditahan ya. Statement of changes in return earnings ya. Oke. Laporan perubahan laba ditahan sama caranya, kita masukin saldo awalnya 1235, kemudian ditambah dengan laba kalau rugi dikurang, lalu dikurangin lagi dengan dividen yang dibagikan. Maka dapatlah nilainya adalah sebesar 23.500 ya. Kemudian untuk yang treasury share-nya tadi kita nge-refer-nya itu dari tanggal pada saat share split, di mana kita punya persediaan sekarang treasury share-nya sisa 60.000 dengan harga 1,933 ya, 1,933. Kita kaliin sehingga dapat nilainya sebesar minus 116.000, karena ingat treasury share itu sifatnya adalah akun kontra equity, di mana dia bakal mengurangi nilai ekuitas kita ya. Sehingga kita tinggal sum aja semuanya, sehingga kita dapat total equity-nya. Oke. Sehingga dapat nilainya adalah sebesar 20.462.000. Seperti itu. Oke. Berarti dengan selesainya pembuatan statement of financial position partial, maka pembahasan problem 4 selesai. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, ya saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya membahas materi baru terkait dengan investment. Sekian dan bye-bye.